Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Resti Nurlita. Kemudian ada rekan saya Siti Hopipah dan Sena Septia Amelia. Kami dari Universitas Pamulang, reguler C, kelas A634, ingin menjelaskan tentang pelaku ekonomi, jenis-jenisnya, dan peran pentingnya dalam perekonomian di Indonesia. Pelaku ekonomi sendiri merupakan sebuah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi, pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Pelaku ekonomi di Indonesia itu digolongkan berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ketiganya ini memiliki peran yang beda-beda. Contohnya dari kegiatannya ekonomi sendiri itu mulai dari seorang ibu-ibu yang belanja membeli kayak bahan-bahan makanan itu beras, sayur, buah-buahan, telur gitu. Terus ada produsen pupuk yang menghasilkan pupuk yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian. Hingga ke penarikan pajak oleh pemerintah distribusi produk impor oleh pemerintahan. Nah, berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang pembagian pelaku ekonomi. Yang pertama itu ada rumah tangga keluarga. Rumah tangga ini kan pelaku ekonominya ada ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Nah, sebagai pelaku ekonomi ini rumah tangga konsumsi itu memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi itu dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah, seperti bekerja ya. Terus dari sisi konsumsinya itu peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik itu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan penghasilan, rumah tangga keluarga memanfaatkan faktor produksi yaitu tenaga untuk dijual pada rumah tangga perusahaan. Nah, beberapa kegiatan pokok rumah tangganya itu seperti yang pertama memperoleh penghasilan dari perusahaan atau produsen berupa upah atau gaji. Upah atau gaji itu imbalan atas pengorbanan tenaganya untuk melakukan pekerjaan atau melakukan produksi. Terus ada bunga. Bunga itu berbagai imbalan terhadap rumah tangga dari sebuah perusahaan karena meminjamkan modal kepada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada laba, itu bentuk bayaran atau imbalan dari hasil pengorbanan pikiran, tenaga, serta keahlian dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya ada sewa. Sewa itu bisa bayaran kepada konsumen karena telah menyewakan bangunan atau lahan untuk tempat perusahaan itu memproduksi barang atau jasa. Lalu ada hasil penjualan, itu upah atau imbalan yang diterima oleh pihak rumah tangga dari hasil menjual bahan baku kepada perusahaan yang berproduksi. Nah, rumah tangga ini juga membelanjakan pendapatannya di pasar barang, lalu menabung sebagian dari pendapatannya di lembaga keuangan negara. Kemudian membayar sejumlah pajak kepada pemerintah dan melakukan transaksi pembelian di pasar uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, materi selanjutnya itu rumah tangga produsen yang akan dijelaskan oleh saudara Siti Hopipah. Kalau menurut saya sendiri, pelaku ekonomi itu orang atau organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi kayak produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada BUMN dan BUMS.
Nah, berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan bisa dibedakan menjadi 3, ada industri primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang pertama, industri primer, yaitu perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contoh kegiatannya itu kayak pertanian, pertambangan, ada perikanan, dan lainnya. Nah, yang kedua itu ada sekunder, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang dalam arti industri atau perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi jadi. Contohnya itu kayak perusahaan pakaian, sepatu, mobil, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada tersier, yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa seperti kegiatan jasa pengangkutan, simpan pinjam, sewa bangunan, dan lainnya. Nah, di sini ada peran rumah tangga produsen. Yang pertama itu sebagai penghasil barang atau jasa. Yang kedua, memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, memohon kredit modal kerja lembaga keuangan untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Nah, yang keempat, menentukan pembelian berbagai barang modal dan stok barang lainnya. Selanjutnya ada rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa sewa bunga dan lainnya. Nah, yang terakhir itu sebagai penyalur barang atau jasa, distributor tidak hanya membuat barang, tetapi terdapat rumah tangga produsen yang berlangsung menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen secara langsung. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih. Perilaku ekonomi menurut saya adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, pelaku ini biasanya dalam bentuk individu, kelompok, maupun masyarakat lainnya. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran perusahaan. Perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi lebih luas karena dapat berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumsi. Nah, peran sebagai produsen adalah peran utama sebuah perusahaan karena telah menjadi tempat berlangsungnya produksi. Sementara itu, ada pihak-pihak perusahaan yang berupaya agar suatu produk yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen. Perusahaan retail bertugas memasarkan dan menjual produk dari perusahaan. Nah, dalam hal ini perusahaan berperan sebagai distributor, sedangkan peran sebagai konsumen bisa diketahui saat perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku atau persediaan untuk produksi. Nah, ada beberapa kegiatan kelompok perusahaan, yaitu yang pertama, menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Yang kedua, memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, yaitu memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan untuk membangun atau mengembangkan usaha mereka. Yang selanjutnya, menentukan pembelian berbagai barang modal dan stok barang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu membayarkan pajak kepada pemerintah atas penjualan barang yang dihasilkan. Aja presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.